Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, ini informasi yang akan saya sampaikan yaitu kabar gembira ya terkait dengan adanya perubahan pencairan tunjangan sertifikasi guru di tahun 2026. Nah, ini mungkin doa-doa Bapak Ibu Guru pada akhirnya didengar ya. Dan apa yang Bapak Ibu harapkan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru seperti halnya pada guru-guru di Kementerian Agama itu sebentar lagi akan terwujud. Jadi kurang 1 bulan lebih ke depan Bapak Ibu Guru akan mendapatkan hal yang baru terkait dengan perubahan pencairan tunjangan sertifikasi guru di tahun 2026 ini. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu Guru kalau sudah mendownloadnya diharapkan untuk menyimpan linknya karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng dan modul PPG dan lain sebagainya itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu Guru bisa cek lagi nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Nah, jadi pertama dulu Bapak Ibu Guru, jadi perubahan utama nanti di tahun 2026 itu, kita mengawali tahun 2026 itu adanya pencairan tunjangan sertifikasi guru itu yang akan dilakukan setiap bulan ya. Jadi bukan lagi per triwulan seperti yang Bapak Ibu dapatkan selama ini ya sampai di tahun 2025 ini, dimana untuk di tahun 2026 itu pencairannya Bapak Ibu Guru sudah akan dapatkan per bulan seperti halnya pada pencairan gaji gitu ya, dan pelaporannya juga akan lebih sederhana, lebih simpel. Jadi Bapak Ibu Guru tidak perlu harus setiap 3 bulan harus mengupdate data dan lain sebagainya. Nah, ini itu Bapak Ibu Guru hanya cuma melakukan 1 kali, biasanya di awal tahun, kemudian masa berlakunya itu sampai 1 tahun full sampai bulan Desember tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu Guru dalam waktu dekat ini ya, mungkin di bulan depan ataupun bulan Januari, Bapak Ibu Guru itu mungkin akan mendapatkan informasi untuk mengupdate data biar nanti proses verifikasi yang akan dilakukan pada bulan Februari yang akan dilakukan oleh Info GTK itu bisa terlaksana dengan lancar seperti itu. Jadi saya harap Bapak Ibu Guru bisa lebih maksimal untuk bisa mengupdate informasinya ya. Tidak akan banyak Bapak Ibu Guru ya, karena ini berkaitan dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk tahun 2026. Jadi saya harap Bapak Ibu Guru bisa lebih fight di awal-awal tahun menjelang akhir tahun dan di awal tahun 2026 ini, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa pencairan atau pelaporan itu Bapak Ibu Guru hanya cukup melakukannya 1 kali. Jadi tidak ada lagi setiap 3 bulan harus melaporkan dan harus mengupdate dan lain sebagainya, kemudian harus menunggu kode 16, kode 07, kode 08, tidak ada lagi seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Itu kabar baiknya. Nah, kemudian tentu perlu adanya ya kesiapan dari Bapak Ibu Guru dan sekolah untuk proses pencairan itu atau proses validasi data itu lebih cepat ya. Jadi Bapak Ibu Guru diminta untuk lebih sigap dalam menanggapi informasi yang terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru nanti di tahun 2026 ini. Nah, selanjutnya itu adalah 2 hal penting untuk guru sertifikasi. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Guru diminta tetap harus menginput data ya, untuk menyelesaikan inputan datanya di Dapodik ya, untuk yang semester genap sampai selesai sebelum akhir Januari 2026 ya. Kemudian pastikan bahwa beban mengajar 24 jam tatap muka itu masuk di sistem. Nah, untuk berkaitan dengan apakah nanti di tahun 2026 itu masih ada guru wali, nah sejauh ini belum ada informasi yang saya dapatkan terkait dengan apakah masih guru wali itu masih tetap wajib untuk di tahun 2026 dan apakah harus juga dimasukkan ke sistem. Nah, tapi Bapak Ibu Guru tetap harus mempersiapkan hal tersebut karena khawatir bahwa sewaktu-waktu ketika diminta Bapak Ibu Guru itu belum siap akan hal tersebut. Jadi
menurut saya, saran saya tetap mempersiapkan kalau Bapak Ibu guru itu tetap menjadi sebagai guru wali ya di sekolahnya masing-masing seperti itu. Nah, untuk validasi itu direncanakan pada minggu pertama bulan Februari ya 2026. Artinya penarikan data Dapodik itu untuk keperluan Info GTK itu akan dilakukan sejak awal Februari 2026. Nah, oleh karena itu, semua data yang berkaitan dengan tunjangan sertifikasi itu harus sudah rapi sebelum awal Februari. Seperti itu. Nah, untuk berkaitan dengan pemutahiran data di Dapodik ya, khususnya untuk data pribadi Bapak Ibu guru, kemudian data kepegawaian dan data sertifikasi ya, itu harus diupdate ya, di mana pembagian tugas mengajar itu juga harus diperhatikan termasuk di 24 jam tatap muka tersebut. Jadi kenapa alasannya di bulan Februari, awal Februari? Karena sistem itu akan melakukan penarikan data, sinkronisasi untuk keperluan validasi Info GTK dan penentuan kelayakan pencairan tunjangan profesi guru. Jadi, kalau data Ibu tidak valid Bapak Ibu guru, saya khawatir, ya dikhawatirkan bahwa sepanjang tahun itu Bapak Ibu guru tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya. Jadi, pastikan bahwa data-data Ibu Bapak Ibu guru itu valid. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan kalau misalnya data Bapak Ibu guru itu belum lengkap atau belum memenuhi syarat ya, misalnya ketentuan 24 jam tatap muka itu tidak terpenuhi gitu, maka yang menjadi permasalahan adalah Bapak Ibu guru tidak bisa ya masuk dalam data yang valid, itu sudah jelas. Nah, dampaknya akan terlewatkan pencairan tunjangan profesi guru pada tahap atau gelombang pertama. Seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi pencairannya itu tiap bulan tapi tetap tergelombang Bapak Ibu guru ya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru akan masuk pada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, semacam itu. Nah, tetapi enaknya itu tadi Bapak Ibu guru tidak harus menunggu per 3 bulan baru dicairkan. Cuma begini Bapak Ibu guru, nominalnya akan berkurang ya. Jadi disesuaikan dengan gajinya. Jadi kalau misalnya gajinya 3 juta, maka untuk yang tunjangan sertifikasi guru itu adalah mungkin kurang dari 3 juta. Karena kalau 3 juta itu kan termasuk di dalamnya sudah ada tunjangan keluarga, tunjangan makan, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk sertifikasi guru, itu hanya cuma gaji dasar, ya seperti itu. Jadi tanpa ada tunjangan dan lain-lain, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti jangan heran kalau misalnya, kok saya berkurang ya gitu ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi harus dipahami aturan yang berlaku. Nah, hal wajib kedua itu adalah finalisasi pembagian beban kerja. Jadi beban kerja semester genap di tahun 2025-2026 itu difinalkan sebelum Januari 2026. Kemudian jangan menunggu Januari-Februari itu agar tidak terlambat dalam penarikan data. Jadi saya harap sekolah-sekolah maupun kepala sekolah itu sudah lebih mempersiapkan ya. Jangan menunggu Januari baru proses, karena khawatirnya bahwa menjelang akhir tahun Bapak Ibu guru harus mempersiapkan untuk tahun baru, kemudian masih settle, sudah masuk Januari tapi masih settle dengan suasana tahun baru, sehingga akan muncul keterlambatan penarikan data tersebut. Jadi kalau saya, misalnya saya sebagai kepala sekolah, saya akan memintanya di awal-awal Desember ya. Saya akan meminta data Bapak Ibu guru itu di awal-awal Desember untuk mempersiapkan, sehingga ketika waktunya Kemendikbudristek meminta data dan Info GTK meminta data-data Bapak Ibu guru itu sudah siap. Jadi tidak perlu harus menunggu lagi. Nah, update untuk guru non-ASN yang belum tersertifikasi, jadi ada peningkatan intensif ya untuk Bapak insentif ya yang sudah dicanangkan oleh Bapak Mendikbudristek, di mana ada kenaikan dari 300 menjadi 400. Jadi kenaikannya itu adalah 100.000 ya. Nah, kemudian insentif ini dinaikkan mulai tahun 2026. Jadi kita menyelesaikan dulu yang tahun 2025. Kemudian pembayaran direncanakan bulanan langsung ke rekening Bapak Ibu guru, jadi tanpa harus menunggu lagi, seperti itu. Nah, untuk update guru yang sertifikasi, TPG bulanan itu mulai akan dicairkan pada 2026, itu disamakan dengan skema Kementerian Agama, guru-guru di bawah Kementerian Agama, dan sudah ditindaklanjuti secara teknis melalui Info GTK. Jadi kenapa kalau Bapak Ibu guru, kenapa kok enggak dari dulu? Sebenarnya itu sudah saya jelaskan di video saya yang lain. Nah, risiko bila tidak segera menyelesaikan data Bapak Ibu guru di sini, maka tidak masuk ke validasi tahap 1, kemudian potensi tertundanya pencairan TPG bulanan, kemudian perlu menunggu penarikan data berikutnya. Nah, apakah kalau misalnya
pada bulan Februari atau misalnya bulan Januari TPG saya tidak cair gitu, kemudian baru cair di bulan Maret, apakah itu akan dirapel? Nah, biasanya kalau kita mengacu kepada seperti dosen ya, yang saya tahu itu dia dirapel seperti itu. Tapi saya nggak tahu kalau yang untuk guru apakah dirapel atau tidak, karena masih banyak kasus juga ya untuk guru-guru yang tunjangan triwulan 1-2-nya itu tidak dicairkan. Kemudian untuk checklist persiapan sekolah dan guru, jadi update data guru dan beban 24 jam tatap muka tersebut, dan finalisasi pembagian tugas semester genapnya harus disamaratakan Bapak Ibu guru. Pastikan bahwa data Dapodik itu sinkron sebelum akhir Januari dan koordinasikan dengan operator dan kepala sekolah masing-masing. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.